Saya ingin baca sebuah quotes, sebuah pernyataan ataupun kata-kata yang sangat menginspirasi, yang di dalamnya muatan hikmah yang luar biasa. Dari seorang tokoh ya Sulawesi Tengah, beliau adalah Kiai Haji Zainal Abidin, Ketua FKUB Provinsi. Apa beliau katakan? Biarlah ada perbedaan keyakinan, biarlah masing-masing memiliki cara berdoa sendiri-sendiri. Biarlah Tuhan disebut dengan berbagai nama. Biarlah Tuhan dilukiskan dengan bermacam-macam bentuk. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyanyikan dalam semua bahasa dan dalam keanekaragaman lagu. Biarlah semua tumbuh subur, karena sesungguhnya yang kita cari adalah kasih sayang Tuhan. Dalam lagu dangdutnya itu. Ya, begitu Ibu Eva Maria ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, yang tengah-tengah saja. Kalau orang bilang yang tengah-tengah itu pasti disukai. Tidak ada yang tidak disukai, yang tengah-tengah. Netral. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan kepada kita sebagai tokoh yang ada di Kelurahan Nunu ini, seperti apa yang dimaksudkan moderasi beragama itu sendiri dan apa ciri-cirinya. Nah, ini juga penting sekali. Yang pertama, kalau kita bertanya apa ciri-ciri moderat, apa ciri-ciri orang itu yang berada dalam pemikiran, pemahaman yang adil, ya, yang berada dalam pemikiran yang di tengah. Yang pertama adalah mereka yang memahami bagaimana realitas dalam kehidupan umat beragama. Kalau bicara tentang realitas, Ibu Bapak sekalian, kita tidak menafikan adanya kemajemukan di antara kita. Ada suku Kaili, ada Jawa, ada Bugis, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Nah, orang-orang yang berpikir moderat itu adalah mereka selalu memahami kita ini tidak boleh berat ke kanan saja. Kita tidak boleh berat ke kiri saja, tapi kita harus berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena kita hidup dalam satu realitas di mana kemajemukan itu menjadi bagian dari hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya. Yang kedua, memahami prioritas. Ya. Bagian dari hal-hal yang penting, apa yang kemudian ingin kita capai dalam hidup beragama ini. Adanya sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap saling mencintai, maka itulah yang menjadi prioritas bagi kita bersama. Tadi Pak Kakan Kemenak sudah menyebutkan, kita tidak ingin seperti orang-orang yang ada di Jepang. Ketika mereka melihat adanya konflik di antar umat beragama, maka mereka menganggap bahwasanya beragama itu ternyata dapat melahirkan konflik. Nah, kita tentu ingin merubah mindset seperti itu agar apa yang dipahami tentang beragama itu sendiri adalah sesuatu yang membawa kedamaian, sesuatu yang membawa kesujukan, ya, keramahan dan seterusnya. Itulah yang coba kita ingin ciptakan bersama. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri dari moderat itu, mereka suka memudahkan dalam beragama, bukan memudah-mudahkan. Kalau Rasulullah menyampaikan ya dalam beberapa pesannya bahwasanya agama itu adalah agama yang mudah, ya, maka berikanlah kemudahan kepada orang-orang yang menganut agama itu sendiri.
Makanya kemudahan-kemudahan itu dapat kita lihat dalam nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan dalam ajaran agama kita sendiri. Orang sakit dalam beribadah yang merupakan kewajiban, kalau dia sakit, dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Kalau dia tidak mampu duduk sholatnya, dia boleh duduk sambil berbaring. Kalau dia tidak mampu juga berbaring, dia boleh melaksanakan sholat dengan cara isyarat. Itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Orang yang dalam perjalanan, kadang-kadang ada satu wilayah, jauh sekali kita baru bertemu dengan masjid. Maka ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh para ulama kita terkait tentang bagaimana sebenarnya diajarkan oleh Nabi ketika mereka melaksanakan sholat dan mereka sedang dalam perjalanan. Kemudian yang keempat adalah mengedepankan dialog. Nah, mengedepankan dialog. Seorang yang moderat itu, ibu bapak sekalian, dia tidak memutuskan bagaimana informasi yang dia terima kecuali dengan cara dia mengajak dan mengedepankan dialog. Atau dalam bahasa kita musyawarah. Profesor Zainal Abidin mengatakan perselisihan itu tidak dapat dihindari. Ya, perselisihan itu adalah bagian dari warna dalam sebuah kehidupan. Kadang-kadang ada hikmahnya ketika seseorang itu berselisih. Suami istri ketika berselisih, insya Allah begitu mereka akur kembali, laksana seperti pengantin baru. Ya, mungkin gambarannya seperti itu. Kalau kita berbicara bagaimana hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang menganut agama. Kemudian yang terakhir adalah terbuka dengan dunia luar. Artinya dia terbuka menerima bagaimana kondisi yang ada di sekitar dia. Kalau kemudian dia bertetangga dengan orang yang berbeda suku, maka kondisi itu harus dihargai dan dihormati. Juga ketika dia bertetangga dengan masjid atau bertetangga dengan gereja, ya sudah seperti itu kita harus menjunjung tinggi bagaimana kita saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Nah, ini saya kira yang kedua yang lebih baik bagi kita untuk sama-sama juga kita miliki. Kalau tadi ciri-ciri moderat, ibu bapak sekalian, bagaimana ciri-ciri yang ekstrim atau yang sangat membahayakan keharmonisan di antara kita selaku penganut umat beragama? Yang pertama, fanatisme berlebihan. Ya, fanatisme berlebihan ini juga sangat membahayakan keberadaan dari seseorang itu sendiri. Ketika dia hanya mengatakan saya dan pemahaman yang saya miliki itulah pemahaman yang benar, nah itu bahaya juga. Surga itu hanya milik saya dan kelompok saya, nah itu juga bahaya. Ya. Orang yang melaksanakan sholat dengan mengucapkan kata bismillah dengan tidak bismillah, ya, itu menjadi hal yang sering kita temukan di lapangan. Nah, itu ibu bapak sekalian, orang-orang moderat itu tidak akan mengedepankan bagaimana fanatisme yang berlebihan. Ya, masing-masing punya pandangan sendiri. Orang yang tidak mendahulukan membaca Fatihah itu dengan bismillah, dia punya pandangan sendiri. Ada ulama yang juga mengatakan dan membolehkan orang ketika membaca suratul Fatihah, dia boleh disirkan atau boleh tidak diucapkan, ya, dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Persoalannya di sini adalah ketika kita menganggap bahwa pandangan itu adalah pandangan yang paling benar. Nah, itu jadi persoalan. Kemudian selanjutnya, tidak siap menerima perbedaan. Ciri-ciri ekstrim itu dia tidak siap menerima perbedaan. Dia tidak siap bagaimana Tuhan menciptakan adanya keragaman, Tuhan menciptakan adanya, ya,
manusia ini dengan berbagai macam suku, berbagai macam jenis, warna, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang ekstrim itu, dia tidak akan membuka dirinya dalam menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, cenderung mempersulit. Ya, cenderung mempersulit pemahaman-pemahaman yang terkait dalam agama itu sendiri. Ya, saya kira ini contohnya banyak sekali dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, menganggap dirinya paling benar. Yang kelima, selalu berprasangka buruk terhadap orang yang ada di luar kelompoknya. Dan yang terakhir, selalu mengkafirkan yang berbeda pandangan dengan mereka. Jadi 6 poin ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang tidak moderat. Nah, ini bapak-bapak selaku tokoh agama, kalau lihat orang-orang yang demikian, panggil dia, ajak dia musyawarah atau ajak dia dialog, lalu kemudian kita sampaikan kepada yang bersangkutan dengan cara yang baik dan bijaksana. Jadi tidak langsung kita menunjuk Anda orang yang sangat ekstrim, Anda orang yang sangat kaku, Anda ajak baik-baik, ajak dialog. Insya Allah tidak ada persoalan-persoalan itu yang tidak ada jalan keluarnya apabila kita melakukan pendekatan-pendekatan yang baik dan bijaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa bapak-bapak ini sangat dibutuhkan peran kita dalam mensosialisasikan moderasi beragama? Tentu kehadiran kita ini tidak hanya diajak saja, tapi karena ada situasi yang mengharuskan, bapak-bapak diajak untuk terlibat melakukan sosialisasi moderasi beragama. Pak Ketua FKUB dan seluruh pengurus, Bapak Kakan Kemenak juga demikian, sudah memberikan materinya yang berapi-api sangat luar biasa. Pasti ada hal-hal yang dianggap itu bisa membahayakan bagaimana keharmonisan, bagaimana sikap saling menghormati satu dengan yang lain yang ada di wilayah kita. Saya coba ingin menguraikan bagaimana survei yang dilakukan oleh masing-masing dari tokoh-tokoh organisasi yang memiliki nilai keakuratan yang sangat tinggi di masyarakat. Saya ingin membaca yang pertama. Ada 85%. Nah, artinya 85% ini hampir mendekati 100%, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Apa yang terjadi? Generasi milenial rentan terpapar dengan paham radikalisme. 85%. Kira-kira 15% berikutnya sudah 100%. Kenapa? Diberikan contoh, salah satu di antara sekolah yang ada di luar kota Palu, saya sebutkan Provinsi Jambi. Ada satu sekolah dasar. Ternyata sekolah dasar itu mengajarkan murid-muridnya ketika upacara hari Senin, upacara bendera itu tidak boleh menghormati bendera. Ya, ada upacara bendera itu tidak boleh diajarkan kepada anak-anaknya itu menghormati bendera. Ini yang salah siapa? Anak-anak yang tidak tahu persoalan atau penggerak dari madrasah ataupun dari sekolah tersebut? Tentu kita semua sepakat bahwa otaknya itu adalah penggerak. Siapa dia? Adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan boleh saja mereka itu masuk dalam kategori ciri-ciri yang tidak moderat itu sendiri. Ini kita perlu waspadai. Boleh jadi ada di Jambi dan boleh jadi kelompok ini jalan sampai mereka bisa berada di kelurahan ini. Tapi kita berharap insya Allah kelurahan Nono, orang-orang yang demikian Allah jauhkan dari wilayah kita.
Kemudian yang kedua, potensi radikalisme itu disebutkan lebih tinggi 12,3% terjadi pada perempuan. Lalu kemudian laki-laki disebutkan adalah sisanya. Nah, ini juga menjadi tantangan kita. Ini adalah survei yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Ini saya ambil dari data tahun 2020. Ya, mungkin dianggap perempuan itu sangat strategis sekali karena hampir sebahagian besar gambaran-gambaran akan kekerasan itu lebih cenderung pada laki-laki. Sehingga kalau laki-laki itu mereka rasuki dan seterusnya akan sangat mudah. Mereka itu terdeteksi. Tapi kalau ibu-ibu, kalau perempuan, ya, anak-anak gadis dan seterusnya itu dianggap mereka ini kan tidak mungkin. Mana ada kemungkinan seorang perempuan itu berani melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Nah, ini mindset ini dibalik oleh kelompok-kelompok yang tidak suka Indonesia ini menjadi agama yang aman-aman saja, kerukunan umat beragama itu damai-damai saja, tapi mereka coba melakukan usikan-usikan terhadap keharmonisan di antara umat beragama itu sendiri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat di daerah-daerah luar, ada perempuan yang kemudian berani melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Itu ada. Nah, kenapa demikian? Nanti boleh kita coba telusuri tentang pendapat yang disampaikan oleh BNPT yang mereka keluarkan pada tahun 2020. Yang ketiga, kondisi faktual, sehingga peran dari tokoh-tokoh agama itu dibutuhkan. Ternyata yang ketiga, hampir 60% peserta kegiatan kerohanian Islam di institusi pendidikan, mereka adalah kelompok-kelompok yang siap berjihad dengan jalan kekerasan. Kami bersama-sama dengan Ketua Umum FKUB Profesor Zainal Abidin itu pernah datangi saudara-saudara kita yang di Lemban Tongoa. Bapak-bapak mungkin pernah dengar peristiwa Lemban Tongoa, di mana ada 3 orang itu dipenggal kepalanya oleh teroris yang sedang marak sekali di Kabupaten Kota. Itu kami lihat darahnya masih ada, karena proses kejadian itu 2 hari kejadian itu terjadi. Lalu kemudian dari pihak Polda mengajak FKUB, diantaranya Pak Ketua, dan Pak Ketua mengajak kami, masih sangat masih sangat tidak kondusif. Tapi Pak Ketua ingin melihat apakah ini memang benar-benar terjadi. Nah, kita lihat memang sangat luar biasa sekali, ya, kekejian, kekejaman dari orang-orang tertentu yang kemudian melakukan tindakan-tindakan menghalalkan segala cara. Padahal di dalam agama kita dikatakan man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang menghilangkan satu nyawa dalam agama Islam itu dihukumi sama dengan dia menghilangkan seluruh nyawa orang yang Allah ciptakan di atas dunia. Nah, sekarang apakah agama yang salah? Tentu tidak. Agama senantiasa mengajarkan kedamaian, tapi penganut agama itu yang perlu untuk diajarkan moderasi beragama itu sendiri. Nah, bapak-bapak harus siap turun dan mengawal sosialisasi moderasi beragama di wilayah kita masing-masing. Kemudian yang keempat, 39% mahasiswa perguruan tinggi di 15 provinsi telah terpapar radikalisme, Pak. Ini disampaikan oleh Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan. Dia menyampaikan bahwasanya perguruan tinggi itu menjadi ladang
colok na Kenapa? beliau toh. Karena di sana Jadi pertama beliau kami adik-adik colong. kita yang tengah semangatnya dalam memahami bagaimana sebenarnya tuntunan agama yang baik dan benar. Sehingga kelompok-kelompok ini mengatakan bahwa kampus itu merupakan bagian dari hal yang sangat menjanjikan untuk kita bisa merekrut sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang kemudian akan melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak harapkan bersama. Dan yang terakhir adalah 23,5% mahasiswa dan 16,3% pelajar menganggap bahwa Indonesia ini perlu diperjuangkan menjadi negara khilafah. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kakang Kemenak tadi. Ya, jadi kelompok-kelompok ini Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah diam. Kelompok-kelompok ini tidak akan pernah rela ketika bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang aman-aman saja, menjadi bangsa yang harmonis di antara umat beragama, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi bagaimana toleransi umat beragama itu harus digalakan. Ini Ibu Bapak sekalian, saya kira menjadi hal yang sangat penting, dan insya Allah apa yang kami telah sampaikan dalam kondisi faktual di lapangan ini menjadi motivasi bagi kita bersama untuk melakukan keluarga kita, kemudian masyarakat kita secara umum. Lalu ada pertanyaan, bagaimana tokoh agama memainkan peran untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di kalangan umat beragama. Tadi saya juga sudah mencatat dari beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Kakang Kemenak terkait tentang hal-hal yang dapat memicu keretakan di antara umat beragama. Kalau saya tidak salah tangkap tadi ada 4 poin, di antaranya itu PBM dan seterusnya. Sikap tidak menghargai juga itu bagian dari hal yang dapat memicu kerekatan itu menjadi terkoyak-koyakan. Maka dalam kesempatan ini saya melihat ada 5 poin, Pak. Ada 5 poin bagi seorang tokoh agama itu dapat memainkan peran agar kerukunan dan keharmonisan ini akan senantiasa tertancap di wilayah kita. Yang pertama adalah sikap saling menghargai perbedaan. Ini Ibu Bapak sekalian, perbedaan itu kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa nafikan, karena Allah sendiri yang kemudian menciptakan kita dengan berbeda-beda. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Apa tujuan dari Allah menciptakan manusia ini dengan beragam dan berbeda? Lita'arafu, agar kita saling mengenal satu dengan yang lain, agar kita saling mengakrabkan satu dengan yang lain, kita hidup harmonis satu dengan yang lain. Itulah tujuan di mana Allah menciptakan keragaman itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengedepankan persamaan. Antar umat beragama banyak yang sama, Pak. Semua agama itu mengajak umatnya untuk bertindak baik kepada orang lain. Semua agama itu mengajak kepada umatnya untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan segala bentuk-bentuk keburukan. Bukankah ini bagian dari hal yang sama di dalam agama Islam itu sendiri? Agama tetangga kita juga ketika ada perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, kita harus memberikan apresiasi. Begitu juga dalam agama kita Islam. Agama lain juga mengajarkan kalau ada seseorang yang tertimpa musibah, doakan mereka. Begitu juga dalam agama kita, agama Islam.
Kalau ada yang sakit, ada yang tertimpa musibah, kita bentuk bagian dari perhatian kita adalah dengan doakan mereka. Persamaan ini adalah bagian dari hal yang harus kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah saling percaya, Pak. Ini juga penting. Kalau sudah saling curiga itu menjadi hal yang selalu kita tonjolkan, yakin saja kita tidak akan pernah nyaman. Jangankan dengan orang yang berbeda agama, dengan istri kita saja. Kalau yang selalu kita tonjolkan curiga, yakin saja tidak akan bertahan lama hubungan antara kita dengan istri kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Apalagi dengan orang yang berbeda dengan keyakinan dengan kita. Jadi saling percaya itu juga adalah bagian kewajiban yang harus kita berikan kepada masyarakat kita. Kita edukasikan kepada mereka. Gak boleh kita kedepankan sikap su'udzan, ya, dalam istilah agama su'udzan, tapi kedepankan bagaimana sikap saling percaya atau husnudzan atau berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pemahaman moderasi beragama. Ini yang perlu ditingkatkan. FKUB akhir-akhir ini sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama bahwasanya 2023 itu adalah tahun kerukunan. Moderasi beragama ini tidak hanya kami edukasikan kepada tokoh-tokoh agama saja, Pak, tapi kami masuk di sekolah-sekolah. Kami ajak Ibu Eva Maria menjadi saksi. Kadang-kadang kalau kita abaikan terhadap anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, boleh jadi kita asik memberikan edukasi kepada tokoh-tokoh agama. Lalu kemudian anak-anak kita ini kita abaikan. Nah, di sini bisa menjadi pintu bagi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tapi kalau sudah kita edukasikan, kita sampaikan kepada mereka, adik-adik sekalian, saya adalah Muslim. Di sebelah saya adalah tokoh yang berasal dari agama Katolik. Di sebelah saya adalah tokoh yang berasal dari agama Hindu. Di sebelah saya adalah tokoh yang berasal dari agama Kristen. Anak-anak ini akan melihat ternyata tokoh-tokoh ini bisa duduk berdampingan satu dengan yang lain. Masa kita tidak bisa ikuti mereka? Nah, itu yang coba kami berikan penyadaran kepada anak-anak kita yang berada di bawah. Kenapa? Karena kalau kita tidak lakukan hal itu, boleh jadi kelompok-kelompok ini dengan sangat mudah melanggengkan pemahaman-pemahaman radikal itu kepada anak-anak. Yang terakhir, apa yang terakhir adalah membangun kesadaran global. Apa yang dimaksud dengan kesadaran global? Kesadaran global bahwasanya kita tidak menafikan kehadiran teknologi itu bagian dari hal yang sangat menentukan bagaimana kita umat beragama, ya, di mata orang lain. Ketika Bapak Ibu tidak mampu memainkan media sosial, kita dengan mudah mengeluarkan sebuah statement yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Ini juga bisa menjadi pemicu. Tidak usah jauh-jauh. Tadi Pak Kemenak juga sudah sampaikan. Bayangkan isu terkait tentang adanya keributan di jembatan Lalove itu sampai di HP saya, Pak. Sampai di HP istri saya, sampai di HP anak saya. Bagaimana peran dari teknologi itu juga bagian yang tidak boleh kita nafikan sebagai tokoh-tokoh agama. Jadi kalau ada postingan, maksudnya apa? Kalau ada postingan-postingan yang kita lihat, oh tidak jelas, ini yang menyampaikan orang si A. Dari mana dia dapat? Atau kita lihat postingan itu tidak ada mungkin tulisan di bawahnya bahwa informasi ini disampaikan oleh ini. Kalaupun ada hal-hal yang menyinggung terkait tentang persoalan syara dan seterusnya, itu kita tidak boleh juga langsung percaya.
Kesadaran global itu Bapak-bapak sekalian harus dibangun dari diri kita dengan memahami bahwa teknologi itu bisa bernilai positif dan juga bisa membawa sebuah kemudaratan bagi kita bersama. Kalau dia positif, jatuh di tangan orang yang baik, maka akan digunakan dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, boleh jadi ini menjadi bagian untuk bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang dapat terjadi perselisihan di antara umat beragama dan di antara kita selaku penganut agama. Ini adalah hal yang saya kira menjadi bagian dari 5 poin ketika ada yang bertanya apa peran yang baik yang harus dimainkan oleh tokoh-tokoh agama itu sendiri dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira sebelum saya mengakhiri, saya ingin baca sebuah quotes, sebuah pernyataan ataupun kata-kata yang sangat menginspirasi, yang di dalamnya muatan hikmah yang luar biasa dari seorang tokoh Sulawesi Tengah. Beliau adalah Kiai Haji Zainal Abidin, Ketua FKUB Provinsi. Apa beliau katakan? Biarlah ada perbedaan keyakinan, biarlah masing-masing memiliki cara berdoa sendiri-sendiri, biarlah Tuhan disebut dengan berbagai nama, biarlah Tuhan dilukiskan dengan bermacam-macam bentuk, biarlah kemuliaan Tuhan dinyanyikan dalam semua bahasa dan dalam keanekaragaman lagu. Biarlah semua tumbuh subur karena sesungguhnya yang kita cari adalah kasih sayang Tuhan. Masih ada quotes-nya yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Beliau menyampaikan semua agama tidak sama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Lalu beliau melanjutkan karena ada perbedaan mendasar. Semua agama tidak sama karena ada perbedaan mendasar. Tetapi agama juga memiliki banyak persamaan. Pahami perbedaan dan kedepankan persamaan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik dan mulia ini. Semoga dapat memberikan motivasi kepada kita bersama bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini punya peran yang sangat penting untuk bagaimana menjadikan daerah kita ini menjadi daerah percontohan, daerah kita ini menjadi daerah atau kampung kerukunan, kampung yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di antara umat beragama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.